Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pada hari ini, saudara? Rupiah melemah, tapi semangat kita tidak melemah. Amin. Segala sesuatu bisa melemah ya. Tapi Tuhan kita pernah lemah nggak, saudara? Saya rasa tidak pernah ya. Oleh sebab itu kita selalu bersukacita. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16. Ada satu kisah yang sangat indah di sini. Nah, mungkin Anda bertanya, Gembala Indru, kenapa Paulus dan Silas di penjara jadi kisah yang indah? Kita akan baca ayat 25 dan 26. Sebenarnya, baiknya adalah kalau jemaat nanti pulang baca sendiri, bahkan seluruh pasal 16 ini, ya, Paulus datang ke Filipi, dia bertemu dengan seorang wanita penjual kain ungu, yang menerima dengan sepenuh hati, sehingga orang-orang di Filipi itu, mereka membentuk suatu jemaat, suatu tubuh Tuhan yang lokal di situ. Dan mereka semangat, sangat semangat. Paulus juga jadi semangat. Dan dia memberitakan Injil. Dan kebetulan waktu itu dia di pasar, dia sedang memberitakan Injil. Ada seorang perempuan dengan roh tenung yang mengikuti dia. Lalu mengganggu dengan berteriak-teriak. Ya, inilah hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. Sehingga kemudian Paulus menegur, dan kemudian mengusir roh jahat itu dari perempuan itu. Tetapi, itu adalah awal dari kisah ini. Sehingga tuan-tuan dari wanita yang punya roh tenung ini merasa dirugikan karena kehilangan mangkok nasi mereka. Dan menuntut membawa Paulus dan Silas ke pengadilan yang tanpa mengadili, langsung memukuli dan kemudian memasukkan dia ke dalam penjara. Lalu di ayat yang ke-25 dan 26 kita akan baca. Sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami duduk di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang membawa kehidupan. Kehidupan yang rohani, Tuhan. Kehidupan yang bermakna, kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran. Kami ingin hidup itu. Dan ajarlah kami untuk melakukannya sambil kami mempelajari firman. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semua dalam pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kadang kita setengah bercanda, kita bilang apa? Bahwa nyanyian Paulus dan Silas itu bisa menggetarkan. Ya, demikian hebatnya nyanyian mereka. Menggetarkan surga. Menggoncangkan bumi. Sendi-sendi penjara goyah, semua belenggu mereka terlepaskan. Ya itu oke, tetapi sebenarnya bukan tujuan Tuhan untuk menggoncangkan bumi. Bukan tujuan Tuhan untuk menggoncangkan penjara itu. Tujuan Tuhan adalah untuk menggoncang hati dan pikiran manusia. Ini tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Untuk mengguncang hati dan pikiran manusia. Tuhan mengizinkan Paulus dan Silas dianiaya, dipukuli, tanpa diadili, dimasukkan ke dalam penjara, dipasung kakinya, ditaruh di bagian yang paling gelap, paling dalam, paling high security. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi supaya ketika Paulus dan Silas bernyanyi, dan nyanyiannya itu didengar oleh semua orang yang ada di situ, hati dan pikiran mereka tergoncang. Ini yang Tuhan inginkan. Dan sebenarnya Tuhan masih mau melakukannya hari ini.
Ya. Menggoncang hati dan pikiran orang. Lewat apa? Lewat kita. Lewat kita. Tuhan mau pakai kita untuk menggoncang hati dan pikiran dunia ini. Keluarga kita. Teman-teman. Kawan sekerja. Tuhan mau mengulurkan tangannya, kemudian menggoncang. Bukan bumi, bukan penjara, bukan pasung, tapi hati dan pikiran manusia. Lewat apa? Lewat kata-kata kita, perbuatan kita. Nah, mungkin, bukan cuma mungkin, pasti lewat nyanyian kita juga. Karena sama seperti Tuhan memakai nyanyiannya Paulus dan Silas. Maka saya yakin Tuhan juga bisa pakai hidup kita, kesaksian kita, cara hidup kita, dan nyanyian kita. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Karena kalau nyanyiannya Paulus dan Silas begitu menggetarkan, apakah halangannya bagi kita supaya nyanyian kita juga menggetarkan? Pertama, kita mau melihat bagaimana nyanyian itu bisa punya efek yang demikian dahsyat kepada diri kita sendiri yang bernyanyi. Oke? Nah, secara umum, bernyanyi itu punya efek memberi penghiburan. Bernyanyi itu bisa, kita tahu musik itu bisa mempengaruhi emosi kita. Kita tahu musik itu adalah medium di mana emosi manusia disalurkan. Bagaimana itu diekspresikan. Dan musik itu bisa menghibur. Itulah sebabnya dunia ini, dunia entertainment, itu namanya dunia hiburan, itu menggunakan musik dengan cara yang luar biasa. Ya. Menurut berbagai literatur yang ChatGPT bantu saya untuk cariin, dan kemudian saya susun-susun. Jadi bernyanyi itu bisa mengatur pernafasan. Kemudian bisa melepaskan ketegangan emosional. Itulah sebabnya kadang-kadang orang nyanyi bisa nangis. Bukan karena bernyanyi bisa bikin orang menangis, tetapi karena bernyanyi, terutama lagu-lagu tertentu, itu bisa menurunkan inhibisi. Maksudnya, penahan dari emosi kita. Sehingga, membiarkan emosi itu muncul dengan, muncul ke permukaan. Sehingga, orang bisa menangis ketika bernyanyi. Bernyanyi bisa membantu memberikan wujud kepada emosi. Misalnya, nyanyian ratapan. Nyanyian ratapan itu memberikan wujud kepada rasa sedih yang mendalam. Lagu pujian. Lagu pujian itu memberikan wujud kepada pengagungan, pemuliaan. Ini sebenarnya konsep-konsep yang abstrak. Ya. Memuliakan sesuatu, mengagungkan, memuji sesuatu, tetapi menjadi ada suatu wujudnya lewat nyanyian, lewat musik. Kemudian lagu bisa memberikan wujud praktis pada semua emosi manusia. Yang bagus-bagus bisa diwujudkan lewat nyanyian. Tapi yang jelek-jelek juga bisa diwujudkan lewat nyanyian. Itulah sebabnya kita harus sangat berhati-hati. Nah, saya mengajar filosofi musik, saya membuktikan bahwa dunia ini menggunakan pengetahuannya tentang musik, tentang emosi manusia, untuk mendesain musik yang memasukkan emosi-emosi yang negatif ke dalam manusia, untuk mengendalikan pikiran manusia. Ini kekuatan dari musik, kekuatan dari orang yang bernyanyi. Bernyanyi juga katanya mengubah kimia di dalam otak. Ya. Ada 4 hormon kortisol, ini adalah hormon stres, jadi kalau orang lagi stres, dia akan menghasilkan hormon kortisol. Kemudian ada hormon dopamin. Dopamin ini adalah hormon yang bikin kita merasa puas. Ya, misalnya kita habis menyelesaikan sesuatu, kita ada suatu pencapaian,
kita rasa senang, kita rasa puas, itu hormon dopamin. Ada endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang membuat semacam penghilang rasa sakit yang alami. Penghilang rasa sakit. Jadi kalau kita endorfinnya lagi tinggi, seolah-olah kita merasa tenang, ya, rasa sakit berkurang. Itulah sebabnya musik itu banyak dipakai di dalam terapi. Dan sudah dibuktikan bahwa mendengarkan musik selama 1 jam atau 30 menit itu sudah sama dengan minum obat penenang, endorfin. Kemudian ada juga oksitosin. Oksitosin ini adalah hormon kasih sayang dan bonding. Ketika kita lagi bonding dengan orang yang kita sayang, ketika kita ada koneksi, ya, kita sayang binatang peliharaan, otak kita akan menghasilkan oksitosin. Bernyanyi itu bisa mengatur dan mengubah kimia di dalam otak kita, sehingga kita bisa merasa senang, kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa sukacita. Semua perasaan-perasaan itu bisa menghibur kita. Ya. Bernyanyi secara berkelompok, seperti misalnya di dalam jemaat, itu terbukti ada hubungan yang erat dengan koneksi dan kesehatan mental. Ya, Gen Z sekarang, dan Gen Alpha juga mungkin, itu sekarang banyak yang peduli dengan yang namanya kesehatan mental. Katanya, wah, mereka ini nggak tahan banting, karena dikit-dikit perlu kesehatan mental, begitu. Sebenarnya bernyanyi secara berkelompok itu adalah suatu praktek yang baik untuk kesehatan mental kita, adanya koneksi dengan orang lain, dengan kelompok kita. Bernyanyi dapat mengalihkan kita dari kekalutan emosional dan pikiran. Bisa membantu mengekspresikan perasaan yang biasanya sulit diekspresikan lewat percakapan biasa. Karena lagu itu biasanya menggunakan bahasa yang puitis. Jarang kita jarang kita dalam percakapan itu ngomong hal-hal secara puitis. Tetapi kalau kita pakai lagu kita, ya, kita ada bila jika ku merenungkan masa depan hidupku, mana kita dalam percakapan sehari-hari ada ngomong sama teman kita merenungkan masa depan hidup, merenungkan masa lalu hidupku, nggak ada. Hal-hal yang sulit kita ungkapkan secara normal dalam percakapan, tetapi terungkap dengan indah, bisa tersalurkan ketika kita bernyanyi. Emosi itu bisa tersalurkan lewat melodinya. Jadi melodi itu bisa mewakili kita. Saya belajar teori musik. Kalau lagi bikin lagu, kalau ada lompatan yang jauh itu, misalnya dari do ke la, itu lebih emosional. Ya. Sehingga melodi yang kita nyanyikan itu bisa membawa emosi kita muncul ke permukaan. Ada wujudnya, membantu kita untuk memprosesnya, dan membuat kita menjadi lega. Semua hal ini diketahui oleh orang dunia. Dan dipakai oleh orang dunia. Dipakai di dalam industri musik, di dalam industri entertainment. Mereka belajar semua hal ini. Mereka mendokumentasikannya, mengajarkannya. Sehingga mereka bisa melakukannya berulang kali. Menghasilkan lagu-lagu yang didesain untuk menciptakan rasa tertentu. Tetapi ada satu hal yang dunia tidak tahu. Dan itu ada di dalam Yohanes pasal 14. Coba kita baca. Yohanes pasal 14. Saya baca ayat yang ke-27. Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Damai yang diberikan oleh Tuhan
Beda dengan damai yang dunia ini ketahui. Dunia ini hanya mengenal damai yang semu. Pagi ini gencatan senjata, malamnya tembak-tembakan rudal lagi. Tidak ada damai di bumi ini. Ya. Janjinya ada damai. Minggu depan, moga-moga sebentar lagi ada damai. Janjinya begitu terus. Tapi kenyataannya tidak segampang itu, Ferguson. Kenapa? Karena dunia ini tidak tahu apa itu damai. Dan dunia ini tidak tahu bagaimana mencapai damai yang sejati. Oleh sebab itu, damai yang sesungguhnya itu datangnya dari mana, saudara? Damai yang sesungguhnya datang dari melakukan kebenaran. Damai yang sesungguhnya diberikan oleh Allah, sumber kebenaran itu. Sehingga ketika kita melakukan kebenaran, kita melakukan kehendak Tuhan, maka damai yang berasal dari Tuhan itu diberikan ke dalam hati kita. Kita bisa tenang, kita bisa damai, karena kita tahu kita melakukan yang benar. Justru ketika kita tidak melakukan yang benar, tidak ada damai. Ketika Adam dan Hawa sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Adakah damai ketika mereka menyadari itu? Tidak ada. Lalu mereka mendengar Tuhan datang. Adakah damai ketika mereka mendengar Tuhan datang? Tidak ada damai. Mereka bersembunyi. Ketika Kain membunuh Habel, adakah damai di dalam hatinya? Tidak ada. Ketika orang melakukan ketidakbenaran, damai itu hilang. Tetapi ketika orang melakukan kebenaran, itulah saatnya di mana Tuhan memberikan damai di dalam hatinya. Jadi damai yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Jadi kita bernyanyi, damai itu, bernyanyi itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Damai yang Tuhan berikan kepada kita ada di dalam lagu-lagu ketika kita memuji Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan. Bisa nggak lagu dunia juga menghibur kita? Bisa nggak? Kalau saya mau dihibur, saya menyanyikan lagu-lagu dunia ini. Kalau definisi menghibur itu hanya untuk melepaskan emosi, definisi menghibur itu adalah sekedar meluapkan emosi, hanya senang sesaat, maka iya, lagu-lagu dunia bisa menghibur. Tetapi kalau yang kita inginkan itu adalah kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau yang kita perlu itu adalah kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau yang kita butuhkan adalah bahwa kita dekat dengan Tuhan, bahwa kita mengenal kehendak Tuhan. Lagu-lagu dunia tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa menghibur kita. Tidak ada penghiburan di dalam lagu-lagu duniawi. Itu hanya mendatangkan perasaan yang datang dan pergi seperti awan. Sesaat kamu dengarkan lagu itu, kamu menyanyikannya, lalu perasaan itu hilang juga. Secepat itu. Tapi kalau Anda menginginkan damai yang dari Tuhan, tidak ada di dalam dunia ini. Tidak ada di dalam lagu-lagu dunia ini. Lalu bagaimana dengan orang percaya sekarang? Apakah benar bahwa orang-orang percaya itu bernyanyi dan ada efek untuk dirinya sendiri, dan bernyanyi untuk dirinya sendiri? Ada efek? Ada. Coba kita buka di dalam kitab Mazmur. Ini adalah kitab nyanyian, kitab puji-pujian. Kita lihat dulu pasal 13. Mazmur pasal 13. Saya bacakan ayat yang ke-6. Silakan Anda ikut baca sama-sama dengan saya, tapi saya keluar suara, Anda membaca dalam hati. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku.
Tapi saudara, kalau Anda membaca konteks dari Mazmur pasal 13 ini, ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bukankah katanya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu? Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena ia berbuat baik. Tetapi ternyata lagu ini ditulis dalam keadaan suatu krisis pribadi. Ternyata Daud lagi kesusahan di sini. Ada penafsiran bahwa ini ditulis ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia pikir dia bakal mati. Dia pikir Saul akan berhasil memerangkap dia. Dia bersembunyi di goa. Dia lari ke padang gurun. Dia bahkan harus lari ke Filistin. Dia pikir dia akan mati. Dia berdoa, Tuhan, berapa lama lagi? Tetapi kemudian dia bilang, aku akan bersorak-sorak. Aku akan bernyanyi untuk Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Lagu yang Daud bikin menggambarkan apa? Menggambarkan iman dia. Jadi ketika dia bernyanyi ini kan adalah lagunya dia, Mazmurnya Daud. Ketika dia menyanyikan ini adalah penghiburan buat dia. Ketika dia sedang lari-lari dikejar, tidak menentu arahnya, dia tidak tahu besok dia harus lari kemana. Dia tidak tahu besok Saul akan mengejar sampai sedekat apa. Tetapi dia bilang Tuhan itu baik. Rupanya, krisis yang dia alami ini, obatnya bukanlah cari entertainment, nonton drama, bukanlah tidur, bahkan, tetapi dia bernyanyi. Dia bikin lagu, dia memuji Tuhan, dia bersorak-sorak. Itu obatnya. Itu yang akan membuat dia sukacita kembali. Itu yang akan memberikan dia harapan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, itu yang membuat dia bisa tetap berjalan terus. Tanpa itu, dia pasti sudah breakdown. Putus asa pasti. Masih di dalam Mazmur, pasal yang ke-27. Tidak jauh dari situ. Saya baca lagi. Ini sebenarnya cukup panjang. Tapi Anda silakan ikuti. Pasal 27, saya akan baca semuanya. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Oh, ini ya. Ini menunjukkan imannya. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, dan itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Di dalam kepungan musuh, di dalam ancaman terhadap dirinya secara personal, Daud menyadari apa yang paling penting, yaitu bersama dengan Tuhan. Tidak peduli berapa musuh yang melawan dia, tidak peduli komplotan apa yang mereka rencanakan, tapi kalau dia bersama dengan Tuhan, satu hal yang kuminta, Tuhan, aku mau bersama dengan Engkau, aku mau diam bersama dengan Engkau. Yang paling indah adalah apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini imannya Daud, ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku. Aku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah penolongnya, maka dia bisa nyanyi. Dan Tuhan menjadi subjek dari nyanyiannya. Adakah di dalam lagu-lagu dunia subjeknya adalah penolong kita? Tidak ada. Yang saya dengar dari lagu-lagu dunia, itu semua adalah tentang jatuh cinta, putus cinta, atau cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Cuman 3 itu saja, dengan variasi-variasinya. Tetapi Daud bernyanyi dengan Tuhan sebagai subjeknya, kebaikannya Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Oh, Tuhan, ini hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, Tuhan dicari oleh Daud. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Mencari Tuhan, firman Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Oh, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Ini Daud mencari jalannya Tuhan. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dia percaya dia akan melihat kebaikan Tuhan. Mungkin bukan dalam harapan dia yang begitu terbatas, tetapi pasti akan ada kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini suatu penghiburan bagi diri dia sendiri. Saya yakin, ketika Paulus dan Silas bernyanyi, itu menjadi suatu penghiburan yang luar biasa bagi mereka. Di dalam keadaan terpenjara, badan semuanya lebam dan bilur dan luka, kaki terpasung, tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman. Tetapi mereka terhibur oleh kebaikan Tuhan. Betapa iman yang nyata. Dan itu terwujud di dalam nyanyian. Ketika kita bernyanyi, apa yang sedang kita lakukan? Apakah itu hanya sekedar kata-kata yang keluar begitu saja? Apakah kita bahkan cuman diam saja sementara orang lain di sekeliling kita menyanyi? Apakah kita tidak percaya kepada Tuhan? Apakah bagi kita tidak ada penghiburan itu? Mengapa kita tidak bernyanyi? Karena sesungguhnya ada penghiburan di dalam nyanyian kita. Tapi kita baru melihat efek kepada diri sendiri. Bagaimana efek kepada orang yang mendengar? Karena ada efek juga. Nah, sama seperti ada efek buat yang menyanyikan, efek emosional, efek yang sama juga kepada yang mendengar. Sama. Tetapi, lebih daripada itu, saya bukan berbicara mengenai efek emosionalnya lagi. Saya sekarang mau mengajak kita untuk melihat satu efek lain. Karena nyanyian kita adalah suatu kesaksian. Tadi saya bilang bahwa yang Tuhan inginkan adalah untuk menggoncang hati dan pikiran manusia. Dan itu adalah lewat kesaksian. Nah, kesaksian itu bukan hanya ketika kita berkhotbah, ya, ketika kita menjelaskan Injil, tetapi kesaksian itu kita lakukan setiap hari dan sepanjang hari. Lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, lewat pilihan-pilihan hidup kita. Saya mau tinggal dekat gereja, supaya saya bisa datang ke gereja.
2 kali dalam 1 hari. 3 kali dalam 1 minggu. Saya mau ikut ambil bagian, saya mau aktif, saya mau menyumbang, saya mau ikut kepanitiaan. Pilihan-pilihan hidup kita adalah kesaksian. Dan nyanyian kita juga adalah suatu kesaksian. Nah, orang itu bukan terkesan ketika orang Kristen sukses, lalu kemudian orang Kristen memuji Tuhan, lalu orang Kristen kesaksian. Ya. Lalu maju ke depan dan bersaksi, oh saya diberkati oleh Tuhan. Orang bukan terkesan. Tahu nggak orang apa? Orang ngiri. Oh saya juga mau seperti dia. Itu bukan terkesan. Itu mengiri. Saya mau apa yang dia dapat. Saya mau berkat yang dia terima. Itu bukan terkesan. Orang baru akan terkesan. Baru ada suatu kesaksian yang bermakna. Suatu kesan yang bermakna adalah ketika orang Kristen dianiaya, orang Kristen mengalami kesusahan, orang Kristen bahkan dikejar-kejar, dipenjara, dan diancam, tetapi dia malah tambah teguh. Dia malah tetap setia. Dia malah membuka mulutnya untuk memuji Tuhan, dan dia bisa bersyukur. Ini yang membuat orang terkesan. Tidak heran Tuhan mengizinkan terjadi penganiayaan kepada orang Kristen pada zaman mula-mula itu. Bagaimana mereka dikejar-kejar dan ditangkap. Barang-barang mereka disita, aset mereka diambil, dirampas. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dimasukkan ke dalam Koloseum, lalu kemudian dikasih makan kepada binatang buas. Yang disalibkan, yang dibakar menjadi tiang-tiang penerang jalan. Tetapi orang Kristen malah tetap setia, malah makin semangat. Ini yang membuat orang terkesan dan bertanya di dalam hati, apakah yang orang Kristen miliki ini? Apakah yang diberitakan oleh Paulus dan Silas? Sehingga mereka bisa bernyanyi pada saat mereka lagi kesusahan seperti itu. Apa tadi kesaksian Paulus dan Silas? Apa pemberitaannya tadi? Itu yang membuat mereka terkesan. Nah, saudara, orang Kristen memiliki kuasa. Karena Tuhan yang bilang. Kalau kalian ingat di Kisah Para Rasul pasal 1, Tuhan Yesus akan segera naik ke surga. Dan murid-muridnya mengiringi dia, mengikuti. Sambil berjalan itu mereka tanya, Guru, maukah engkau pada zaman ini, pada waktu ini, memulihkan kerajaan Israel? Tuhan bilang, ya, waktu ya, itu kapan dan bagaimana caranya, kamu nggak usah tahu. Tapi, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi kita ini semua dikasih kuasa. Tapi bukan kuasa untuk bikin tanda dan mujizat. Kuasa untuk menang dalam peperangan. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Menerima kuasa dan menjadi saksinya Tuhan. Tunggu, saya nggak merasa ada kuasa. Ya. Saya tidak merasa. Kalau saya ngomong nggak ada api yang keluar, ya, tidak ada kuasa. Kalau saya menjentikan jari, tidak ada magic yang keluar. Tidak ada kuasa. Memang, kalau kita sekedar ngomong dan tidak ada, seolah-olah tidak ada kuasa. Tetapi, kuasa itu datang dari mana? Kuasa itu datang ketika hidup kita itu berpadanan dengan Injil yang kita beritakan. Sehingga orang mendengar apa yang kita katakan, dan melihat bahwa kita melakukannya. Dan mereka terkesan. Dan disitulah kuasanya. Yang dia katakan itu benar. Oh, dia tidak berbohong. Dia tidak main-main. Yang dia katakan itu ada benarnya. Karena hidupnya benar. Orang Kristen di tempat kerja saya, jujur. Orang Kristen di tempat kerja saya,
paling rajin, paling bisa diandalkan, janjinya selalu ditepati, tepat waktu, sehingga dia dihormati. Maka pemberitaan Injil dia akan memiliki kuasa. Tetapi kalau dia yang paling malas, kalau dia yang paling suka berbohong, kalau tutur katanya sama dengan teman-temannya yang lain, kalau malah dia yang selingkuh, kalau dia yang merokok dan minum-minum, berjudi, pemberitaan Injilnya tidak ada kuasa. Makanya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan hidup di dalam hati kamu. Dan mengubah hidup kamu. Dan mengatur jalan hidupmu. Maka kamu akan punya kuasa dan pemberitaan Injilmu akan berkuasa. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu mengunci Roh Kudus di tempat yang paling dalam sehingga tidak bisa keluar dan tidak kelihatan, mana ada kuasa, kamu jadi saksi Yesus. Tidak ada kuasanya. Oleh sebab itu, ketika kita bernyanyi, dan nyanyian kita itu menggambarkan iman kita, adalah wujud dari iman kita. Dan bukan lagi sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi ada wujudnya. Dan beda dengan apa yang dunia ini nyanyikan. Maka di situ ada suatu kesaksian. Tetapi ketika nyanyian kita sama dengan yang dunia ini pakai, di mana kesaksiannya? Ketika gereja sudah menjadi sama dengan dunia ini, di mana kesaksiannya? Ketika orang datang ke gereja kita, bagaimana caranya kita bersaksi? Ya lewat tutur kata kita, lewat sambutan kita, lewat nyanyian kita. Itulah caranya bersaksi. Walaupun Anda tidak berdiri di depan di sini, tetapi Anda turut bersaksi. Kalau Anda datang terlambat, kesaksian apa itu bagi orang yang datang? Orang baru. Kalau Anda duduk di samping orang yang baru dan Anda tidak ikut bernyanyi, kesaksian apa bagi dia? Kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita buka firman Tuhan, tetapi Anda tidak mengikuti, kesaksian apa bagi orang di samping Anda? Tapi kalau kita bernyanyi, bagaimana cara kita bernyanyi supaya jadi kesaksian? Ini bagian yang ketiga, terakhir. Nomor satu adalah jenis lagunya dulu. Ini harus kita bereskan. Karena jenis lagunya ini penting. Ada lagu yang duniawi. Ada musik yang duniawi. Ini tidak mengarahkan orang kepada Tuhan. Namanya saja lagu duniawi. Jadi, itu berasal dari dunia. Itu dinikmati oleh dunia. Dinikmati dengan cara yang duniawi. Dan membawa orang kepada dunia. Namanya lagu duniawi. Tapi kalau lagu gereja mengadopsi cara-cara lagu dunia, mengadopsi iramanya lagu dunia, mengadopsi melodinya, mengadopsi filosofi entertainment-nya, hiburannya, sehingga mengundang artis-artis, mengundang stand-up komedi untuk menjadikan ini suatu hiburan, itu tidak memuliakan Tuhan dan tidak memimpin kepada Tuhan. Ini bukan kesaksian. Ini namanya pencemaran. Bukan kita diarahkan kepada Tuhan, tetapi kita dicemari. Jadi, kita pilih jenis-jenis lagu yang berbeda. Grafe memilih untuk menggunakan lagu-lagu yang tipenya himne. Himne itu dari kata Yunani, artinya adalah pujian. Ya, pujaan. Jadi kalau memuji itu pakai kata-kata biasa, memuja itu mungkin pakai kata-kata puitis.
atau memuja itu pokoknya meninggikan, mengagungkan. Namanya adalah himne. Dan ini beda total dengan lagu yang untuk menghibur diri. Beda total. Contohnya, misalnya kita tahu ada yang namanya lagu himne guru. Himne guru itu subjeknya adalah sang guru, dan itu ditinggikan. Ya, terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru. Melodinya mengagungkan subjeknya. Kita tahu Indonesia Raya. Indonesia Raya ini subjeknya adalah bangsa kita atau bendera kita. Ya. Subjeknya adalah negeri kita. Dan itu ditinggikan, diagungkan. Ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ada keindahan, ada keagungan. Dan Anda tahu nggak, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, lagu Indonesia Raya ini dilarang dinyanyikan atau dimainkan, diputar secara sembarangan. Tidak boleh jadi lagu untuk ngamen. Ya, dulu waktu saya lagi sama pemuda-pemudi, kita pergi untuk main ini, bukan ngamen sih, kita jualan tetapi sambil main alat musik. Itu saya sampai cari tahu, dan saya dapatkan bahwa lagu Indonesia Raya tidak boleh dimainkan untuk ngamen. Ya, karena lagu Indonesia Raya itu adalah kebanggaan kita, bukan untuk ngamen. Rupanya, undang-undang negara kita meninggikan lagu ini, sehingga ini jadi lagu yang spesial. Karena subjeknya adalah meninggikan bangsa kita. Kalau dipakai untuk ngamen saja mungkin gitu ya, atau untuk dijadikan olok-olok, itu sama dengan menghina negeri kita. Ini adalah lagu kebangsaan kita. Orang dunia saja ngerti hal seperti ini. Ini namanya lagu yang memuji, lagu yang mengagungkan, yang memuliakan, yang meninggikan. Namanya himne. Dan Grave memilih untuk menggunakan lagu-lagu tipe ini untuk memuji Tuhan. Sehingga nyanyian jemaat kita bukan untuk menghibur diri kita saja, bukan untuk memuaskan kedagingan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, paduan suara ketika bernyanyi, apakah itu di atas di sini ataukah yang spesial, anak-anak, ketika mereka mempersembahkan sesuatu, selalu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Harus, tidak boleh ada yang sifatnya adalah untuk menghibur jemaat. Walaupun menghibur itu adalah efek samping dari memuliakan Tuhan, efek samping dari melakukan apa yang benar, efek samping dari menyatakan ucapan syukur kita, sehingga orang-orang yang mendengarkan dan mengaminkannya dalam hati ikut terhibur secara rohaniah, tetapi tujuannya bukan untuk menghibur kedagingan kita. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ratusan kali di dalam kitab Mazmur dan Perjanjian Lama, tercatat orang Israel bernyanyi untuk Tuhan. Tidak pernah kita membaca bahwa mereka bernyanyi untuk hal yang lain. Menang perang, bernyanyi untuk Tuhan. Lagi susah, bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, pokoknya dalam segala situasi, nyanyi untuk Tuhan. Jadi, kita pilih lagu jenis apa? Kalau lagu yang di dalam gereja tidak bisa lagi dibedakan dengan lagu di luar sana, karena stylenya sama, karena menghiburnya sama, maka gereja bukan lagi memimpin orang kepada Tuhan, tetapi gereja justru memimpin orang kepada dunia. Nah, itu sangat disayangkan. Lalu, cara bernyanyinya. Kalau jenis lagunya kita sudah pilih yang benar, yaitu yang ada di buku himne kita. Yang jenisnya himne, yang jenisnya
lagu rohani, bukan lagu duniawi. Sekarang cara menyanyinya. Kalau kita mau menjadi kesaksian, bagaimanakah cara kita bernyanyi? Coba kita lihat Mazmur 111. Ini sebenarnya, walaupun saya mengutip dari Mazmur, sebenarnya ada banyak ayat-ayat lain yang bisa saya kutip untuk menunjukkan. Tetapi saya pilih dari buku nyanyinya Alkitab. Karena luar biasa sekali. Ayat 1, Mazmur 111. Ini nyanyi dalam jemaat. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Inikah lingkungan orang benar? Nah, inikah jemaah Tuhan? Saya mau bernyanyi. Saya mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, segenap hati itu seperti apa sih? Ya. Menyanyi dengan segenap hati itu seperti apa sih? Ini mungkin bagi sebagian yang suka olahraga. Mungkin suka nonton bola. Kalau timnya bikin gol gimana? Oh, senang. Dia akan bersorak. Bersoraknya gimana? Yeay. Nggak ada yang menyoraki gol timnya itu dengan begitu. Ya, nggak ada. Gimana? Pasti senang. Pasti dengan sepenuh hati. Apalagi kalau bukan cuma mencetak gol. Tapi juara. Juara sesudah 22 tahun menunggu, saudara. Ya, akhirnya juara. Tumpah ruah ke jalanan. Menyanyi semalam-malaman. Sampai jam 5 pagi. Wah, itu namanya dengan segenap hati. Ya, itu namanya dengan segenap hati. Tapi kalau misalnya Anda nggak ngikutin bola, ya, Anda tidak tahu, apa nih juara 22 tahun ini, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Misalnya, Anda sedang kasih semangat kalau anak Anda lagi tampil. Ya. Anak Anda mungkin ikut lomba. Terus kamu mau kasih semangat. Kasih semangat. Gimana kasih semangatnya? Nah, gimana semangatnya? Di mana memberikan semangat dengan segenap hati? Gimana caranya? Di mana passion? Di mana ada dorongan itu? Menyanyi, mengucap syukur dengan segenap hati di dalam kumpulan lingkungan orang benar. Disinilah kalau kamu mau bernyanyi dengan segenap hati, kamu bisa. Kalau kamu lagi di busway, jangan. Nanti kamu itu dulu ada yang apa? Connect-nya itu bukan connect namanya. Apa? Hah? Yang petugasnya itu namanya pramusapa. Oke, ya pokoknya petugasnya lah ya. Itu nanti kamu ditegur. Diam, jangan berisik. Ini kita di busway. Ya. Itu bukan lingkungan orang benar. Itu bukan dalam jemaah. Nggak bisa. Ya. Kamu mau di kantor, kamu nyanyi dengan sepenuh hati. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Bahkan kamu di rumah, di WC sendiri belum tentu bisa. Nanti tetangga kamu komplain. Ya kan? Belum tentu. Tetapi di sini, di dalam jemaah, di dalam lingkungan orang benar, kamu bisa bernyanyi dengan segenap hati. Kenapa tidak mau? Jangan-jangan tidak ada passion itu. Jangan-jangan kamu tidak merasa senang bahwa kamu sudah diselamatkan. Jangan-jangan kamu tidak senang bahwa kamu mengenal Tuhan. Jangan-jangan kamu tidak senang ada bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang percaya. Jadi kamu tidak menyanyi, tidak ada passion. Waktu kita kongres fundamentalis, kita kumpulkan dari seluruh Indonesia. Itu hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya kasih tahu,
Bahkan waktu belum semuanya sudah sampai di sini pun, saya mendengar nyanyian jemaat kita. Dan itu adalah nyanyian yang paling merdu, paling indah. Yaitu ketika hamba-hamba Tuhan berkumpul dan bernyanyi bersama-sama. Karena mereka keluar suara dengan tidak ditahan-tahan. Itu seperti volumenya rusak, nggak bisa diturunin gitu, nggak bisa dikecilin, besarkan. Pokoknya udah maksimum volumenya. Dan itu luar biasa. Kami pergi ke Bandung. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari kita. Kita di sini hampir 400 orang. Di Bandung itu, jumlah kita palingan 100-an orang. Tetapi suara nyanyian yang saya dengar di Bandung itu 2-3 kali lipat daripada nyanyian kita di sini. Tapi dulu tidak begitu. Dulu di ruangan ini suaranya tidak kalah dibandingkan kalau waktu kongres. Saya bertanya-tanya, apa bedanya? Saya dapatkan jawabannya. Karena orang-orang yang suka nyanyi, yang semangat nyanyi, kita kumpulkan. Dan kita taruh di belakang situ. Orang-orang yang jago nyanyi, yang suka nyanyi, kita pisahkan dari jemaat, dan kita taruh di belakang. Akhirnya yang suka nyanyi, bukan di antara kalian. Yang suka nyanyi jauh dari kalian. Saya berpikir, apakah ini penyebabnya? Sehingga jemaat nyanyinya jadi agak kucing-kucingan. Sehingga nyanyinya nggak semangat. Karena di samping mereka, kiri kanan tidak ada yang semangat. Yang semangat udah di atas. Hei, di mana semangatmu? Apakah cuma mereka yang semangat nyanyi? Apakah cuma mahasiswa teologi yang semangat nyanyi? Apakah cuma anak kecil yang semangat nyanyi? Di mana semangatmu untuk Tuhan? Di mana rasa ucapan syukurmu? Ketika orang baru datang ke sini, dan mereka hanya mendengar suara sayup-sayup di sekeliling mereka. Di mana kesaksianmu? Kita punya kesempatan untuk bersaksi kepada mereka. Mewujudkan rasa ucapan syukur kita, supaya mereka rasakan. Bukan cuma mereka dengar, tapi bunyi yang ada di dalam ruangan ini akan mempengaruhi tubuh kita, akan dirasakan oleh tubuh kita. Kalau kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Ini, saya mau mulai dari hari ini. Setiap kali jemaat ini bernyanyi, ruangan ini dipenuhi oleh semangat dan ucapan syukur dan passion. Dan nyanyian yang segenap hati. Karena kita bukan cuma juara. Kita bukan harus menunggu 22 tahun untuk juara. Tapi kita sudah menang atas setan. Kita sudah memiliki hidup yang kekal. Maka kita bisa bernyanyi dengan sepenuh hati. Kemudian, saya bukakan lagi di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, ini ayat yang terkenal, ayat 19. Saya bacakan. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada yang paralelnya di Kolose pasal 3 ayat 16. Saya bacakan. Kolose 3. Oke. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sekilas, seolah-olah Efesus 5 ayat 19 sama dengan Kolose 3 ayat 16. Tetapi berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di konteksnya. Coba kita kembali ke Efesus 5 tadi.
Efesus 5 ayat 19, di ayat-ayat sebelumnya ini, kayak ayat 17 misalnya, sebab itu, atau dari 16 ya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya, pergunakanlah waktu. Artinya ada suatu perbuatan yang harus kita lakukan, ada prioritas yang harus kita tentukan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita bodoh dan kita tidak bisa menentukan prioritas dengan benar. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Mabuk oleh anggur itu artinya seseorang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dia dikendalikan oleh hawa nafsunya dan dia kehilangan kendali. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh artinya adalah kita dikendalikan oleh roh. Kalau kita penuh oleh anggur, kita dikendalikan oleh anggur itu, oleh keinginan kedagingan kita. Penuh oleh roh artinya kita dikendalikan oleh roh. Artinya melakukan kehendak Roh Kudus. 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi bermazmur, bernyanyi, bersyukur, bersorak bagi Tuhan adalah bagian dari apa yang roh timbulkan dari dalam hati, bagian dari penuh oleh roh, bagian dari melakukan kehendak Tuhan, bagian dari prioritas yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi coba kita lihat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 16. Ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Sebenarnya dari ayat di atas-atasnya Anda silahkan baca. Ini bagus sekali, tapi saya harus singkat. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, ini sedang berbicara mengenai apa yang ada di dalam hati, dan ketika kita berkumpul, ya, ketika kita berkumpul dalam suatu kumpulan jemaat, bersyukur, kemudian hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Jadi ada suatu pengajaran, kita harus saling mengajar, kita belajar. Ketika kita berkumpul, ketika kita mempelajari firman Tuhan, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi menyanyi, bermazmur, memuji Tuhan, bersyukur, adalah bagian dari pembelajaran kita. Bagian dari pendewasaan kita. Bagian dari cara kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bernyanyi. Jadi, ketika kita sedang berkumpul dalam satu jemaat ini, berkumpul itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang roh pimpin kita lakukan. Datang berbakti, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita saling mengajar satu sama lain, saling menegur kalau misalnya ada. Tetapi sambil bermazmur, sambil memuji Tuhan. Ternyata bernyanyi secara jemaat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebaktian kita. Tidak bisa dipisahkan dari pendewasaan kita, pembelajaran kita, dari pertumbuhan iman kita. Tidak bisa dipisahkan dari nyanyian kita. Itu adalah bagian yang integral. Dan di dalam perjanjian lama pun, ternyata, bukan cuma perjanjian baru, kita membaca bagaimana jemaat mula-mula bernyanyi. Makanya sampai di Efesus dan di Kolose ada perintah itu. Ternyata di perjanjian lama, sudah mengintegrasikan nyanyian dan pujian ke dalam penyembahan kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal yang kelima, waktu itu Salomo meresmikan bait suci. Dan dia mengatur, ini sebenarnya melanjutkan apa yang Daud sudah atur. Daud mengatur bahwa ada puak Lewi yang khusus untuk menyanyi, memuji Tuhan. Pelayanan musik. Makanya di dalamnya ada Asaf, ya. Ada Yedutun, ada orang-orangnya di dalam puaknya itu. Dan dilatih
Mereka dilatih untuk bermain musik, dilatih untuk bernyanyi, dan kemudian itu dilanjutkan oleh Salomo. Dan ketika Salomo mau meresmikan bait suci, dia mengatur, katanya ada lebih dari 100 orang yang meniup sangkakala. Dengan alat-alat musik yang lain. Dengan penyanyi-penyanyi. Mungkin saya nggak katakan profesional. Tetapi penyanyi-penyanyi yang terlatih. Dan katanya mereka dengan serentak. Dan dengan satu suara. Paduan suara. Mereka bersorak memuji Tuhan. Dan itu sudah diatur dari zamannya Daud. Jadi dari zamannya Daud, dia sudah bikin satu section, orkestra, paduan suara, dan mereka latihan, dan ada giliran, ada shift. Kapan melayani, kapan off, kapan, pokoknya ada jadwalnya. Dan Salomo menambahinya, sehingga menjadikannya satu bunyi yang paling indah, yang tidak ada di bangsa-bangsa lain sekitar. Semua bangsa yang lain, mereka bukan hanya melihat bait suci yang begitu indah itu, tetapi mereka mendengar apa yang dilakukan oleh para imam. Mereka mendengar apa yang dinyanyikan oleh para imam. Apa yang dinyanyikan oleh orang Israel. Karena orang Israel ikut bernyanyi. Mazmur-mazmur Daud sebagian itu diberikan bukan hanya untuk para imam, bukan hanya untuk Asaf, bukan hanya untuk pemimpin biduan, tetapi ada ajakan, marilah kita ke rumah Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Ada ajakan, sehingga itu adalah sesuatu yang dilakukan bersama-sama dengan jemaatnya. Jadi dari dulu sampai sekarang, kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita. Ini sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita lewatkan. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita? Bersyukur kepada Tuhan dan kita berikan wujud. Berikan wujud. Syukur kita itu kita kasih wujud dalam bentuk nyanyian. Dan apakah kita melakukannya dengan segenap hati? Dan apakah itu menjadi kesaksian bagi semua orang di sekeliling kita? Kiranya pujian yang menggetarkan di awal-awal abad pertama itu juga akan menggetarkan dunia pada zaman ini lewat grafik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin memuji Engkau, dan kami ingin bersaksi, dan berilah kami kuasa Tuhan, yaitu lewat kesaksian kehidupan kami, sehingga nyanyian kami memiliki kuasa dari Engkau, dari Roh Kudus. Dan kata-kata kesaksian kami memiliki kuasa dari Roh Kudus. Nah, ketika orang datang dan menyaksikan bagaimana kami bernyanyi, mendengarkan kesaksian kami, mereka akan menyadari inilah yang berasal dari Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Inilah kebenaran. Pakailah kami Tuhan. Pakailah jemaat ini. Kami memberikan diri kami kepadamu sepenuhnya untuk Engkau pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.